Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas implementasi konfigurasi routing statik pada ViOS ya. Dimana di sini kita punya dua buah perangkat ViOS, ada ViOS South ya, dan ada ViOS OS yang sudah kita beri nama, dan di masing-masing LAN network ya atau local network ViOS itu memiliki sebuah klien ya. Jadi total network yang ada pada topologi ini adalah 3 network ya. Jadi ada 12.12.0/30 dan ada 10.10 dan 20.20 untuk masing-masing local network yang dimiliki oleh ViOS. Jadi kita akan melakukan proses konfigurasi agar klien yang ada pada South dapat terkoneksi ya, atau dapat terhubung dengan klien yang terkoneksi dengan ViOS West. Oke, untuk itu kita akan mulai proses konfigurasinya ya. Kita akan mulai proses konfigurasinya dari ViOS South. Di sini sudah masuk konfigurasinya. Oke, pertama-tama kita akan melakukan proses login dulu ya. Jadi loginnya menggunakan username atau password default ya. Oke, kita coba zoom in agar bisa lebih terlihat. Oke, kayaknya kita gunakan konsol seperti ini ya, agar sementara proses konfigurasi kita tetap bisa memantau topologi. Karena ketika kita buka pada tab yang baru itu fontnya itu tidak terlalu kelihatan. Oke, sudah masuk di ViOS South. Nah, di sini kita akan melakukan proses konfigurasi. Kita masuk ke configuration mode dulu. Setelah itu kita akan melakukan set interface ya, Ethernet. Kita akan set interface IP address untuk interface ETH2 ya, dengan address 10.10.11/29. Enter. Selanjutnya kita akan melakukan set untuk interface ya, interface selanjutnya yaitu ETH1 dengan address 12.12.12.1/30 ya. Oke, nah sudah kita setting IP address untuk kedua interface yang ada pada ViOS South. Selanjutnya kita lanjutkan konfigurasi di ViOS West ya. Kita login terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan proses login, kita tinggal ketikkan configure untuk masuk di configuration mode. Kita akan set interface-nya ya. Kita set interface ETH Ethernet ya, untuk interface ETH0 dan ETH2. Oke, di sini kita set ETH2 dulu. ETH2 address 20.20.1/29 ya. Selanjutnya kita set interface Ethernet ETH0. Oke, ETH0 addressnya adalah 12.12.2 ya, karena IP address 12.12.1 sudah digunakan di ViOS South ya. Jadi ketika kita setting 2/30. Oke, setelah itu kita bisa lakukan proses penyimpanan ya. Kita commit dulu dan kita save. Oke, konfigurasi sudah di save. Yang di sini juga jangan lupa kita commit dan kita lakukan save configuration. Oke, configuration-nya berhasil di save ya, berhasil disimpan. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba ya, untuk melakukan ping ya, ping ke 12.12.2. Oke, kita bisa lihat sekarang ViOS South-nya bisa terkoneksi dengan ViOS West ya, bisa terkoneksi dengan baik. Terus kita ping juga ya, sebaliknya dari ViOS West juga sama, bisa terkoneksi dengan lawannya ya. Oke, selanjutnya kita akan setting IP address untuk klien kita. Jadi kita setting IP address 10.10.2/29, gateway-nya 10.10.1.
Oke, setelah itu kita bisa uji coba untuk melakukan ping ke gateway. Oke, berhasil ya. Jadi ini adalah ping dari VPC South ke gateway-nya ya. Oke, kita bisa lihat juga sudah bisa ping ke IP public ya, atau IP ETH1 dari VOS South. Yang klien WES juga kita setting ya, IP-nya 2022/29, gateway-nya 2021. Oke, bisa kita setting. Selanjutnya kita akan lakukan pengujian konfigurasi. Kita ping ya. Oke, pingnya berhasil. Selanjutnya kita coba ping ke 12.12.1. Oke, jadi belum bisa ya, karena kita belum melakukan proses routing ya. Kalau kita ping ke IP public dari VOS West itu sudah bisa ya. Jadi tadi saat ini konfigurasinya sudah selesai sebenarnya, namun klien yang ada pada VPC South itu belum bisa terping ya, atau belum bisa terkoneksi dengan klien yang berada pada VOS West ya. Oke, kita coba cek ya, show IP route. Oke, kita exit dulu untuk melakukan pengecekan show IP route. Kita bisa lihat di sini belum ada sebuah routing table atau sebuah konfigurasi yang memperkenalkan ya, yang mengidentifikasikan routing untuk network yang berbeda. Jadi kita akan mengimplementasikan konfigurasi routing statik pada kedua router ya. Jadi kita akan setting VOS South-nya agar bisa terkoneksi dengan klien yang atau network yang ada pada VOS West ya. Kita bisa lihat ketika kita ping itu belum bisa ya, belum bisa terkoneksi. Oke, nah jadi di sini kita akan masuk lagi ke configuration mode dan kita akan membuat sebuah routing ya, routing static menggunakan perintah berikut: set protocol static routing, destination address-nya 20.20.0/29, next hop-nya ya atau gateway-nya adalah 12.12.2 ya. Nah, jadi itu adalah sebuah konfigurasi routing statik yang akan menginformasikan pada router bahwa untuk menuju ke 20.20.0 itu gateway-nya itu mengarah ke 12.12.2. Jadi kita perlu menginformasikan ke router secara statik ya, karena kita masih mengkonfigurasi static routing. Oke, di sini sudah ada status S, berarti itu adalah static routing. Oke, jadi kita konfigurasi juga di sisi VOS West untuk melakukan konfigurasi ya static routing untuk menghubungkan ya klien router ke klien yang berada pada jaringan LAN pada South ya. Jadi next hop-nya 12.12.1. Nah, jika sudah, kita bisa commit dan kita bisa save configuration. Nah, di sini harusnya kita sudah bisa saling melakukan proses uji coba ya, untuk melakukan koneksi antara klien ke klien ya. Jadi klien yang berada pada network yang berbeda. Jadi kita coba cek konfigurasinya. Sekarang sudah ada status konfigurasi statik ya. Kita akan coba lakukan ping dulu ya dari router South ke klien ya, ke gateway yang ada di West ya. Jadi sebelumnya ketika kita lakukan proses ping itu masih timeout ya, sekarang sudah berhasil. Ini adalah uji koneksi untuk router South ke West ya. Oke, kita coba juga di sini ya, harusnya sudah bisa ping juga ke 10.10.1 dan 10.10.2 ya. Oke, sudah bisa ping ya, sudah berhasil. Nah, di sini kita coba untuk mengkoneksikan dari klien ke klien ya. Jadi sekarang dari VPC South kita akan coba koneksikan ke 20.21 dan 20.22. Oke, kita bisa lihat
dari klien South sudah bisa terkoneksi dengan klien yang ada di West ya. Begitu juga sebaliknya. Oke, jadi mereka sudah bisa saling terkoneksi. Selanjutnya kita juga bisa melakukan trace ya, untuk bisa mengecek rutenya ya. Kita bisa lihat rute gateway-nya itu dari 10.10.1 terus dilempar ke 12.12.2 dan sampai ke destination-nya ya. Sampai ke destination-nya. Hal itu terjadi karena kita sudah berhasil melakukan implementasi konfigurasi pada masing-masing router dengan mengimplementasikan routing statik agar kedua klien tersebut dapat terkoneksi, saling terkoneksi meskipun mereka berada pada network yang berbeda. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.